Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Emil Salim YouTube channel. Pada video sebelumnya, di part-part yang sebelumnya, kita sudah berhasil melakukan insert atau input data ke tabel menggunakan jQuery Ajax ya. Nah, seri ini masih tetap tentang code igniter ya. Di project yang lama kita sudah berhasil kita menambahkan ini ya. Nah, di sini kita sudah bisa menambahkan data. Namun ada kekurangannya. Kalau umpamanya kita memasukkan data, simpan data, kemudian di sini masih kosong, ini akan tetap berhasil disimpan. Itu dikarenakan di form kita belum membuat yang namanya validasi atau form validation. Ya, baik. Sekarang kita akan membuat form validation. Langkah yang pertama kita lakukan, kita akan membuat aturan-aturan validasi setiap form itu di model. Jadi di model guru kita akan buat aturan validasinya di sini. Saya akan tambahkan dulu. Sini ada protected. Kemudian yang kita akan proteksi di sini adalah validation rules ya. Jadi untuk aturannya dulu. Kemudian di sini dalam bentuk array karena data yang akan aturan-aturan yang akan kita masukkan bisa saja lebih dari satu field ya. Jadi setiap field memiliki aturan masing-masing. Contoh field yang pertama, kita menambahkan yang namanya nip NUPTK. Ini nama field di tabel ya. Aturannya di sini kita akan buat dia tidak boleh kosong atau tanda kutip dulu required. Ya, ini tidak boleh kosong. Kemudian nip dengan NUPTK umpamanya kita batasi minimal ya, minimal panjang karakternya adalah kita masukkan berapa karakter di sini. Umpamanya contoh ini ya, umpamanya 14 karakter contoh ya. Kemudian juga di nip dengan NUPTK ini kita akan set juga aturannya bahwa dia tidak bisa ganda. Berarti kita tambahkan di sini is unique. Ya. Jadi kita set dia sebagai data yang unik, tidak boleh ganda, dan di sini juga harus di set di tabel mana, yaitu tabel ini ya, tabel guru, kemudian di bagian nip NUPTK ya. Baik. Nah, kemudian aturan yang berikutnya kita akan juga mengatur yang untuk field nama. Di nama mirip saja, kita tidak boleh biarkan itu kosong. Kemudian nama minimal 2 karakter umpamanya ya. Jadi nanti teman-teman pada saat membuat form itu bebas ya, mau menentukan aturan untuk input formnya seperti apa. Kemudian ada lagi alamat, sama ya, tidak boleh kosong. Ini saya ambil saja sama. Jadi kalau ada yang mau coba-coba input kemudian cuma 2 karakter ya pasti error ya. Baik, setelah kita menentukan aturan validasinya atau validation rule, kita juga mengatur pesan errornya ya. Jadi ada namanya validation message. Kita buat dulu di sini. Protected. Kemudian kita buat validation
message ya. Jadi pesan errornya ya. Message sama kita isi di dalam bentuk array. Jadi kita sesuaikan saja ke masing-masing aturan yang ada di sini. Ini umpamanya nip. Nah, kita isi datanya ya menggunakan array ya. Required yang tadi kita masukkan di atas, yang ini ya, aturan ini kita mau kasih pesan apa? Umpamanya pesannya harus pakai tanda kutip ya. Kita ambil nama fieldnya dari tabel ya. Field ya, tidak boleh kosong ya. Itu untuk required. Sekarang untuk ini dulu ya, min length-nya. Untuk min length ini kan sudah kita atur di atas ini min length-nya. Nah, berarti tinggal kita tambahkan umpamanya fieldnya ya, fieldnya minimal, kemudian kita masukkan parameter jumlah tanya, kita ketik saja sini param, dia akan menyesuaikan dengan berapa jumlah batas minimal angkanya yang akan muncul di sini. Itu jumlah param karakter ya. Ada lagi satu aturannya yaitu unique. Ini kita masukkan isi unique sama ya, langsung saja terdapat data ganda. Ya. Terus ini baru untuk nip NUPTK. Sekarang kita masukkan lagi yang berikutnya untuk nama. Kita buat lagi pesan message-nya. Sama, jadi required di sini juga ada. Ini saya copy saja dua ini. Ya. Jadi ini akan otomatis terisi ya. Parameternya sesuai dengan jumlah batas minimal jumlah karakter. Kemudian saya percepat saja ini. Nama, kemudian alamat. Sama halnya dengan yang tadi. Saya copy saja ini. Karena ini sama ya. Ini required min length. Oke, kalau kita sudah selesai mengatur, validation rules dengan validation message, aturan dan pesannya, sekarang kita masuk di yang namanya controller ya. Jadi ada sedikit perubahan di sini. Nah, ya di sini, jadi ketika disimpan, ini dia langsung menampung data yang kemarin. Ya, kemudian untuk penyimpanan di sini, nah di sini yang akan kita akan tambahkan logiknya ya. Jika simpannya mengembalikan nilai false ya, artinya ada error yang tadi ya. Ini kita balik saja ini, atau di sini false, kemudian sini true-nya ya. Jika simpannya false, maka sukses yang dikirim adalah false. Kemudian kita akan menampilkan data errornya ya. Jadi akan dikirim list data errornya berbentuk array ya. Sekarang kita kirim dulu string hasil. Kemudian di sini pesan. Kita akan kirim pesannya. Di sini kita masukkan perintah ini ya. Kita akan mengakses modelnya dan kita akan menampilkan errorsnya ya.
errors. Ya, jadi kalau umpamanya sukses, kita juga akan mengeluarkan pesan ya, string hasil, kemudian pesan. Di sini kita langsung tampilkan dalam bentuk teks ya, umpamanya berhasil menyimpan data. Oke. Ya, kita yang lakukan perubahan itu saja. Jadi di sini asumsinya bahwa model kita, karena sudah kita pasang yang namanya validation rule dan message-nya, maka ketika terjadi error ya, ini kita akan mengeluarkan pesan yang diambil dari model tadi ya. Oke, terus kemudian kita set up lagi yang di view. Untuk view ya di sini ya. Ini udah betul, jadi apa namanya, masih sama, kita parsing JSON-nya. Hanya kita di sini ada perubahan. Jadi untuk menampilkan datanya, ini kita akan buat perulangan di sini ya. Ada looping, ada looping ya. Sini saya buat dulu variabel, saya akan tampung di variabel yang namanya HTML ya, ini masih kosong. Kemudian kita akan looping ya, jQuery. Saya akan coba kita, jadi setiap data yang ada di dalam ini ya, variabel ini parsingnya ini sedikit saya berikan perubahan, hilangkan saja stringnya, sebenarnya tidak berpengaruh juga. Jadi data bukan ini, di sini ya, data kemudian pesan. Jadi ini kan kita akan tampilkan dengan function, kemudian di function ini kita akan sebutkan indeksnya ya, kemudian isi dari tiap-tiap data yang akan kita tampilkan. Oke, kemudian di sini kan ini function, kita akan jalankan perulangannya. Jadi saya tampung di variabel yang kita buat tadi, HTML. Apa yang kita tampung ini pakai tanda plus ya, karena ini perulangan, kita tampung nilai value-nya, yang karena kita ambil hanya isi pesannya, kita tidak memerlukan lagi indeksnya ya. Jadi value, kemudian kita tambahkan HTML di sini, tag br ya, agar setiap satu nilai dia urutkan ke bawah, akan ada br. Oke. Nah, setelah ini kita tampung di sini, maka pesan errornya ya, ini kita kirim di sini. Saya hapus HTML. Jadi yang ditampilkan di sini di bagian HTML di error ini adalah variabel HTML. Jadi pesan yang ini ya. Untuk yang saya akan tampilkan, kalau umpamanya dia sukses, kita langsung ambil yang dari ini, yang dari controller ini ya. Jadi pesan hasil yang dari sini. Berarti kita masukkan pesan ya. Ini saya hapus. Kemudian kita masukkan data pesan ya. Baik, karena ini sudah berbentuk objek ya. Oke. Ini sepertinya sudah berhasil. Kita coba dulu. Jadi sambil kita jalankan ini, saya juga coba jalankan konsol lognya ya. Coba saya jalankan di sini console.log. Apakah jalan ya HTML-nya? Oke, sekarang kita tes. Sebelumnya saya sudah menjalankan server ini, Spark Serve ya. Ini saya sudah jalankan. Untuk teman-teman yang
belum menggunakan ini, bisa lihat di part yang sebelumnya. Kemudian ini juga saya sudah jalankan Laragon. Terus nah udah jalan. Nah sekarang kita testing dulu validasinya. Tambah. Nah ini masih kosong. Kalau saya simpan tidak ada pesan yang muncul. Kita lihat dulu di inspect. Kita lihat di inspect-nya, console log. Kalau ini tidak ada yang muncul ya. Oh iya, jadi di sini penulisan jQuery-nya ini pakai sensitive case ya. Q besar. Oke, kita coba jalankan. Saya refresh. Tambah. Kita error kan? Oke. Nah, sekarang udah tampil ya. Jadi pesan errornya ada ya. Tutup ini. Nah, kalau umpamanya saya sudah masukkan umpamanya NIS-nya, pokoknya 1, simpan. Nah, ini minimal 14 karakter. Kita tambahkan lagi, simpan. Nama tidak boleh kosong ya. Coba lagi. Oke, alamat tidak boleh kosong ya. Kalau kita coba ya, tes saja. Kita simpan. Nah, data berhasil disimpan atau berhasil menyimpan data. Ya, jadi seperti itu untuk validasinya ya. Untuk berikutnya kita akan coba, ini datanya udah banyak turun ke bawah. Berikutnya sebelum masuk di edit dan delete, kita akan coba buat paginasinya dulu ya. Pagination. Oke. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.